Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam program Ensiklopedia Islam. Selama ratusan tahun, Christopher Columbus diklaim sebagai orang pertama yang mengarungi jalur Samudra Atlantik dan menemukan benua Amerika. Benarkah demikian? Faktanya dari berbagai literatur dan peninggalan yang ditemukan, suku asli Amerika yaitu suku Indian mengenal Islam jauh sebelum ekspedisi Columbus. Lalu benarkah para penjelajah Islam yang menemukan benua Amerika? Pemirsa, Ensiklopedia Islam mencoba menganalisa dan melakukan studi literatur dengan menguraikan teori-teori yang berkembang dan mengkajinya dengan analisa kritis. Pemirsa, inilah Ensiklopedia Islam. Benua Amerika yang kita kenal saat ini diduga kuat memiliki hubungan sejarah yang sangat kuat dengan Islam. Banyak jejak-jejak peninggalan yang masih bisa disaksikan dan dibuktikan kebenarannya seolah menjadi bukti kedekatan benua ini dengan Islam. Bukti yang paling nyata adalah jejak tentang nama-nama suku atau wilayah yang sangat identik dengan Islam. Seperti Apache, Cherokee, Sioux, Anasazi, Arawak, Arikana, Savin Cree, maka mirip nama Mekah Al-Mukarramah, Hohokam, Hupa, Hopi, Mahigan, Mohawk, Nazca, Zulu, dan Zuni. Salah satu bukti adalah arsip perjanjian pemerintah Amerika Serikat dengan suku Cherokee, salah satu suku Indian tahun 1787 Masehi, yang bisa dilihat di Perpustakaan Kongres Library of Congress di Washington DC. Di sana ditemukan tanda tangan kepala suku Cherokee saat itu yang bernama Abdel Haq dan Muhammad Ibnu Abdullah. Jelas-jelas itu nama Muslim. Isi perjanjian itu antara lain adalah hak suku Cherokee untuk melangsungkan keberadaannya dalam perdagangan, perkapalan, dan bentuk pemerintahan suku Cherokee yang saat itu berdasarkan hukum Islam. Bukti lebih lanjut jika diperhatikan kebiasaan berpakaian suku Cherokee yang menutup aurat, sedangkan kaum laki-lakinya memakai turban atau surban dan terusan hingga sebatas lutut. Cara berpakaian ini dapat ditemukan dalam foto atau lukisan suku Cherokee yang diambil gambarnya sebelum tahun 1832 Masehi. Kepala suku terakhir Cherokee sebelum akhirnya benar-benar punah dari daratan Amerika adalah seorang Muslim bernama Ramadan Ibnu Wati. Berbicara tentang suku Cherokee tidak bisa dilepas dari Sequoyah. Ia adalah orang asli suku Cherokee yang berpendidikan dan menghidupkan kembali Sillabery pada 1821. Sillabery adalah semacam aksara. Jika kita sekarang mengenal abjad A sampai Z, maka suku Cherokee memiliki aksara sendiri. Yang membuatnya sangat luar biasa adalah aksara yang dihidupkan kembali oleh Sequoyah ini mirip sekali dengan aksara Arab. Bahkan beberapa tulisan masyarakat Cherokee abad ke-7 yang ditemukan terpahat pada bebatuan di Nevada sangat mirip dengan kata Muhammad dalam bahasa Arab. Bukti-bukti dari sumber barat juga menguatkan persentuhan Indian dengan Islam. Profesor Barry Fell, dosen dari Harvard University dan juga anggota dari American Academy of Science and Art, Royal Society, Epigraphy Society, dan masyarakat penemuan ilmiah dan purbakala bersikeras tentang kedatangan Islam di Amerika pada tahun 650-an Masehi. Pendapatnya didasarkan pada temuan prasasti bergaya Sufik yang ditemukan di berbagai peninggalan di seluruh Amerika. Prasasti yang ditemukan bertuliskan In the Name of Allah. Selain itu ada batu bantalan bertuliskan Muhammad adalah Nabi Allah. Seperti terlihat dalam gambar, prasasti ditulis tidak dalam gaya modern Arab, namun dalam gaya Sufik relevan dengan abad ke-7. Jika kata-kata Profesor Fell memiliki nilai kebenaran, maka umat Islam telah tiba di Amerika selama era Khalifah Utsman atau setidaknya di masa Sayyidina Ali, Khalifah keempat. Orang-orang Arab menurut temuan Profesor Fell menetap di Nevada selama abad ke-7 dan ke-8. Keberadaan awal dari sebuah sekolah yang diajarkan Islam dan ilmu pengetahuan, khususnya navigasi, telah terungkap setelah penyelidikan arkeologi yang dilakukan oleh Profesor Heiser dan Baumhoff dari California University. Penggalian di Nevada itu telah menemukan tulisan di Nashki Arab dan gaya Sufik yang tertulis di batu yang membawa informasi tentang sekolah ini. Temuan arkeologis berikutnya pada abad ke-12, Atapcan Tribe terdiri dari Apache asli dan Navajos ketika itu menyerbu wilayah yang dihuni oleh orang-orang Arab. Pribumi yang buta huruf terpesona dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang-orang Arab. Dan mungkin dengan bantuan tawanan berusaha meniru subjek yang sama, mengubah bentuk geometris menjadi binatang mitos. Hal ini dilakukan selama berabad-abad. Seorang penulis jurnal Amerika saat bepergian dari Malden ke Cambridge di negara bagian Massachusetts pada tahun 1787
Menulis pendeta Thaddeus Mason Harris melihat beberapa koin ditemukan oleh pekerja selama pembangunan jalan. Para pekerja tidak mempedulikan koin tersebut. Akibatnya Harris memutuskan untuk mengirim uang tersebut ke perpustakaan Harvard College untuk pemeriksaan. Penelitian menghasilkan bahwa koin itu sebenarnya adalah Samarkand dirham dari abad ke-8 dan ke-9. Koin itu nyata-nyata menampilkan prasasti La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dan Bismillah. Bagaimana bisa kepala suku Indian Cherokee Muslim? Bagaimana bisa suku Indian pernah berhubungan dengan dunia Islam? Sungguh sebuah sejarah yang panjang. Namun sejarah bisa dirunut dengan mengungkap fakta sejarah bahwa ada hipotesa atau dugaan jika penemu benua Amerika pertama bukanlah Christopher Columbus yang selama ini dikenal, melainkan seorang penjelajah Muslim dari Cina bernama Laksamana Cheng Ho. Seorang ahli kapal selam dan sejarawan kondang Inggris Gavin Menzies menyatakan klaim bahwa dalam penelitian dan analisanya, Cheng Ho menginjakkan kaki di sana 70 tahun sebelum pelayaran Columbus. Kepada publik, ia menunjukkan bukti berupa peta-peta pelayaran kuno dan artefak yang secara jelas menyatakan Cheng Ho pernah singgah di Amerika setelah melakukan pelayaran pada periode 1421 hingga 1423 Masehi. Sebelum itu, menurut catatan pada 1405 Masehi, Sang Laksamana ditugaskan menjelajahi dunia bersama beberapa armada laut Cina yang memakan waktu 2 tahun. Cheng Ho berhasil melewati Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Aru, Sumatera, Sri Lanka, dan Kalkuta. Khusus mengenai pelayaran menuju benua Amerika, beberapa sumber arkeologi menyebutkan Cheng Ho pernah berlayar bersama awak kapalnya pada 1421 hingga 1423 Masehi. Sebelum sampai di benua Amerika, tepatnya di Amerika bagian selatan setelah menyeberang dari Afrika, Cheng Ho melewati jalur yang terkenal sangat sulit dan berbahaya. Seringkali kapal-kapal Eropa yang melewati jalur tersebut terdampar akibat terhalang ombak. Laporan mengenai penemuan benua Amerika juga disampaikan sejumlah sarjana Muslim beberapa tahun silam. Mereka menyatakan Muslim tiba lebih dulu di Amerika dibanding Columbus. Dalam satu artikel yang diterbitkan pada 1996, sejarawan Yosef Mroe menyebutkan saat berlayar ke Amerika, Columbus melihat sebuah masjid di Kuba. Artikel itu mau tidak mau memunculkan kembali pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya penemu benua Amerika. Pemirsa, Anda masih bersama Ensiklopedia Islam. Klaim Columbus sebagai penemu benua Amerika menuai banyak keraguan. Nama yang kemudian muncul dan diperkuat fakta sejarah adalah pelaut-pelaut Muslim. Mereka lah yang pertama kali menjejakkan kaki di tanah Amerika jauh sebelum Columbus. Jika diamati secara detail, sejarah pelayaran Columbus tampak sekali memang bukan penjelajahan asal Genoa itu, yang pertama kali menyeberangi Atlantik lalu mendarat di Amerika. Dalam catatannya, Columbus berlayar dari Spanyol pada tahun yang sama dengan runtuhnya dinasti Islam terakhir di tanah Iberia. Pelayarannya banyak diawaki orang-orang Islam asal Iberia yang diceritakan sangat mengenal sejarah di masa keemasan Islam. Mereka dipaksa memeluk Katolik jika tak ingin dibunuh. Dari para awaknya itulah Columbus bisa dengan mudah mendengar kisah tentang dunia baru bernama Amerika dan terinspirasi untuk menjangkaunya. Setibanya di Amerika, Columbus mencatat beberapa hal terkait syiar Islam. Misalnya ia berkomentar mengenai emas milik penduduk asli yang dibuat dengan paduan dan tata cara yang sama dengan yang dibuat kaum muslimin di Afrika Barat. Ia juga mencatat kata asli untuk emas di daerah tersebut adalah gunain. Kata itu sangat mirip dengan kata emas dalam bahasa Mandika yang disebut ganin. Jika dihubungkan dengan kata dalam bahasa Arab, terdapat kemiripan dengan kata gina yang artinya kekayaan. Catatan Columbus juga menyebut tentang adanya sebuah kapal pada 1498 Masehi yang memuat banyak barang dagangan. Kapal tersebut diawaki orang-orang Afrika. Berdasarkan keterangan penduduk asli, mereka telah bermitra dagang dengan penduduk lokal. Di samping catatan Columbus, fakta sejarah tentang Muslim sebagian pertama menginjakan kaki dapat dilihat dari beberapa teori berikut. Yang pertama adalah teori Arab dan Muslim Spanyol. Seorang sejarawan dan ahli geografi Muslim Abu Hasan Al-Mas'udi pada tahun 956 menulis perjalanan Muslim Spanyol di tahun 889 Masehi.
Ekspedisi pelayaran Muslim Spanyol di tahun itu bertolak dari Pelabuhan Delba, pelabuhan yang sama dengan start ekspedisi Columbus, dan berlayar selama berbulan-bulan ke arah barat. Lalu mereka menemukan sebuah daratan yang sangat luas dan mereka pun berniaga dengan penduduk asli di daerah tersebut, setelah itu kembali lagi ke Eropa. Al-Mas'udi menggambarkan tanah tersebut dalam petanya yang sangat fenomenal. Ia menyebut daratan tersebut dengan daratan yang tidak diketahui atau daratan tanpa nama. Tercatat Muslim Spanyol telah 2 kali mengadakan ekspedisi ke Amerika. Pertama pada tahun 999 Masehi oleh Ibnu Faruk dari Granada dan yang kedua oleh Al-Idrisi pada tahun 1100 Masehi. Al-Idrisi mencatat sekelompok kaum muslimin berlayar ke arah barat dari Lisbon selama 31 hari dan berlabuh di sebuah pulau di Karibia. Mereka ditawan oleh penduduk asli Amerika di kepulauan tersebut selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, mereka pun dibebaskan karena negosiasi dengan perantara salah seorang penduduk setempat yang memahami bahasa Arab. Mereka pun kembali ke Al-Andalus kemudian menceritakan apa yang mereka alami. Poin menarik dari kejadian ini adalah adanya penduduk setempat yang memahami bahasa Arab. Tentu saja hal ini menunjukkan sering terjadi kontak antara penduduk setempat atau Amerika dengan orang-orang Arab. Ada sebuah teori yang menyatakan bahwa kaum muslimin datang ke benua Amerika menyeberangi kegelapan Samudra Atlantik 300 atau 400 tahun sebelum kedatangan Columbus. Hal ini diindikasikan dengan kemampuan pemetaan, citra geografis, dan astronomi yang mumpuni di kalangan kaum muslimin. Teori yang kedua adalah teori Afrika Barat. Ada bagian dunia Islam lainnya yang telah mengadakan kontak dengan orang-orang di benua Amerika sebelum Columbus. Di Afrika Barat, ada sebuah kerajaan yang sangat kaya dan memiliki kekuatan besar, yaitu Kerajaan Mali dengan raja yang paling terkenal Mansa atau Raja Musa. Sebelum Raja Musa, Mali dipimpin oleh saudaranya yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar pernah mengirim 400 kapal menjelajahi Samudra Atlantik, namun dari jumlah yang besar tersebut hanya 1 kapal saja yang berhasil kembali. Kapal tersebut melaporkan bahwa di seberang lautan sana ada sebuah daratan yang luas. Mendengar kabar tersebut, Mansa Abu Bakar pun melakukan ekspedisi dengan 2.000 awak kapalnya menuju daerah tersebut, namun setelah itu kabar mereka tidak pernah terdengar lagi. Meskipun tidak ada catatan spesifik hasil dari pelayaran tersebut, namun di Amerika ada bukti yang kuat mengenai kedatangan mereka. Ada situs arkeologi di daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan yang menunjukkan bahwa orang-orang Mali pernah datang ke wilayah tersebut. Orang Spanyol saat datang menjajah wilayah Amerika, mereka menemukan prasasti di wilayah Brasil dengan bahasa Mandika atau bahasa Mali. Lebih dari itu, prasasti dalam bahasa Mandika juga ditemukan di wilayah Amerika Serikat, di wilayah Mississippi dan Arizona. Di Arizona, prasasti tersebut mengabarkan tentang gajah-gajah sakit, padahal gajah bukanlah hewan asli Amerika. Ini pun menjadi indikasi kesuksesan perjalanan Mansa Abu Bakar menuju daratan Amerika. Teori ketiga adalah teori dinasti Utsmaniyah. Pada tahun 1929, terdapat sebuah penemuan yang cukup fenomenal di Istanbul. Pada tahun itu ditemukan sebuah peta yang dibuat pada tahun 1513 oleh seorang kartografer dinasti Utsmani, Piri Reis. Reis menyatakan bahwa peta yang dibuatnya itu berdasarkan sumber-sumber di masa lalu, yaitu peta Yunani dan Arab kuno, termasuk peta yang berdasarkan ekspedisi yang dilakukan oleh Columbus yang berlayar 21 tahun sebelumnya. Yang luar biasa dari peta ini adalah tingkat kedetailannya sehingga memaksa para sejarawan melakukan penelitian ulang tentang teori ekspedisi Columbus. Peta tersebut dengan jelas menunjukkan pantai timur Amerika Selatan. Pantai Brasil juga ditampilkan dengan detail yang luar biasa, disertai dengan tingkat akurasi yang tinggi letak-letak sungainya. Meskipun Reis menjadikan ekspedisi Columbus sebagai sumber primernya, namun Columbus tidak pernah menginjakan kakinya di wilayah Amerika Selatan, sehingga catatan-catatan ekspedisi kaum muslimin pun menjadi bagian penting dari peta karyanya. Selain itu, peta Reis juga mencantumkan gambar pegunungan Andes yang tidak tersentuh oleh eksplorer Eropa hingga tahun 1520-an. 1 dekade penuh setelah gambar peta Reis. Peta Reis dengan sumber-sumber klasik yang ia gunakan menunjukkan penguasaannya yang mapan mengenai benua Amerika. Peta karyanya juga merupakan bukti fisik terkuat mengenai ekspedisi-ekspedisi kaum muslimin jauh sebelum ekspedisi Columbus. Yang terakhir adalah catatan Columbus. Data-data historis yang dipaparkan sebelumnya adalah bukti syahih yang menunjukkan ekspedisi kaum muslimin dilakukan sebelum keberhasilan Columbus menginjakan kakinya ke benua Amerika di tahun 1492. Bahkan mungkin Columbus sendiri mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang pertama melakukan hal itu. Columbus berlayar dari Spanyol di tahun yang sama dengan runtuhnya dinasti Islam terakhir di tanah Iberia. Selain itu, banyak masyarakat Iberia yang beragama Islam dan sangat mengenal sejarah masa keemasan Islam.
Pelayaran Columbus juga banyak diawaki oleh orang-orang Islam yang dipaksa memeluk Katolik atau dibunuh. Columbus pun bisa dengan mudah mendengar kisah tentang dunia baru tersebut lalu terinspirasi untuk menuju ke sana. Setelah Columbus tiba di Amerika, ia mencatat beberapa hal terkait syiar-syiar Islam di daerah tersebut. Ia berkomentar mengenai emas yang dimiliki oleh penduduk asli, dibuat dengan paduan dan tata cara yang sama dengan yang dibuat oleh kaum muslimin dari Afrika Barat. Columbus juga mencatat bahwa kata asli untuk emas di daerah tersebut disebut dengan gunain, yang sangat mirip dengan bahasa Mandika untuk menyebut kata emas yaitu ganin. Sangat mirip sekali dengan bahasa Arab Gina yang berarti kekayaan. Catatan Columbus juga mengisahkan adanya sebuah kapal di tahun 1498 yang memuat banyak barang dagangan yang diawaki oleh orang-orang Afrika yang menurut keterangan penduduk asli mereka adalah mitra dagang penduduk lokal. Teori yang menyatakan bahwa Columbus adalah orang yang pertama menjelajahi Samudra Atlantik dan menginjakan kaki di benua Amerika adalah teori yang lama belum diuji. Tidak dipungkiri bahwa era Columbus adalah waktu yang sangat penting dalam sejarah dunia yang mengubah cara hidup di benua Amerika dan Eropa. Namun untuk menyatakan bahwa ia adalah orang yang pertama menginjakan kaki di benua Amerika adalah teori yang sangat lemah. Eksistensi orang-orang Arab, Afrika Barat, dan Utsmani di daerah tersebut jauh sebelum kedatangan Columbus dan orang-orang Kristen Eropa. Teori-teori yang menyatakan bahwa Columbus adalah orang yang pertama datang ke tanah tersebut bukanlah menjadi fakta final. Teori tersebut masih sangat perlu diuji dan dibenturkan dengan teori Arab, Afrika Barat, dan Utsmani. Pemirsa, Anda masih bersama Ensiklopedia Islam. Sekitar tahun 1930-an, sejarah kehebatan seorang laksamana laut asal Tiongkok pada abad ke-15 mulai terkuak. Adalah batu prasasti di sebuah kota di provinsi Fujian, Cina, yang bersaksi dan mengisahkan jejak perjalanan dan petualangan seorang pelaut andal dan tangguh bernama Cheng Ho atau Zheng He. Catatan perjalanan dan penjelajahan yang luar biasa hebatnya itu tak hanya memiliki arti penting bagi bangsa Cina. Jejak hidup Laksamana Cheng Ho juga begitu berarti bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Seperti halnya petualang hebat dari Maroko, Ibnu Battuta, Cheng Ho pernah singgah di Nusantara dalam ekspedisinya. Matt Rosenberg, seorang ahli geografi terkemuka dunia mengungkapkan, ekspedisi laut yang dipimpin Cheng Ho telah dilakukan 87 tahun sebelum penjelajah kebanggaan barat Christopher Columbus mengarungi luasnya Samudra Biru. Tak hanya itu, ekspedisi arung samudra yang dilakukan Cheng Ho juga jauh lebih awal dari penjelajah asal Portugis Vasco da Gama dan petualang asal Spanyol Ferdinand Magellan. Petualangan antar benua yang dipimpin Cheng Ho selama 28 tahun dari 1405 Masehi sampai 1433 Masehi itu berlangsung dalam 7 kali pelayaran. Menurut Rosenberg, tak kurang dari 30 negara di benua Asia dan Afrika disinggahi Cheng Ho. Jarak tempuh ekspedisi yang dipimpin Cheng Ho beserta pengikutnya mencapai 35.000 mil. Dalam batu prasasti yang ditemukan di provinsi Fujian itu, Cheng Ho mengatakan bahwa dirinya diperintahkan Kaisar Dinasti Ming untuk berlayar mengarungi samudra menuju negara-negara di luar horizon. Dalam ekspedisinya mengelilingi benua Afrika dan Asia itu, Cheng Ho mengerahkan armada raksasa dengan puluhan kapal besar dan kapal kecil serta puluhan ribu awak. Pada ekspedisi pertama ia mengerahkan 62 kapal besar dan belasan kapal kecil yang digerakkan 27.800 awak. Pada pelayaran ketiga, Cheng Ho menurunkan kapal besar sebanyak 48 buah dengan 27.000 awak. Sedangkan pada pelayaran ketujuh tak kurang dari 61 kapal besar dikerahkan dengan awaknya mencapai 27.550 orang. Padahal ekspedisi yang dilakukan Columbus saat menemukan benua Amerika hanya mengerahkan 3 kapal dengan awak mencapai 88 orang. Sebuah ekspedisi yang benar-benar dahsyat. Dalam setiap ekspedisi itu secara khusus, Cheng Ho menumpangi kapal pusaka, sebuah kapal terbesar pada abad ke-15 Masehi. Betapa tidak, panjangnya saja mencapai 138 meter dan lebarnya sekitar 56 meter. Ukuran kapal yang digunakan Cheng Ho untuk menjelajah samudra itu 5 kali lebih besar dibanding kapal Columbus. Menurut sejarawan J.V. Mills, kapasitas kapal pusaka itu mencapai 2.500 ton. Pencapaian gemilang Cheng Ho melalui ekspedisi lautnya pada abad ke-15 Masehi menunjukkan betapa peradaban Cina telah memiliki kapal-kapal besar
serta kemampuan navigasi untuk menjelajahi dunia. Anehnya, keberhasilan yang dicapai Cheng Ho itu tak diikuti dengan ekspedisi berikutnya. Cheng Ho terlahir sekitar tahun 1371 Masehi di Provinsi Yunnan sebelah barat daya Cina. Nama kecilnya adalah Ma Ho. Dia tumbuh dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Muslim. Apalagi sang ayah pernah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Menurut Rosenberg, nama keluarga Ma digunakan oleh keluarga Muslim di Tiongkok merujuk pada Muhammad. Ketika berusia 10 tahun, Ma Ho kecil dan anak-anak yang lain ditangkap tentara Cina yang menginvasi wilayah Yunan. Pada usia 13 tahun, dia dan tahanan muda lainnya dijadikan pelayan rumah tangga Pangeran Zudi, anak keempat Kaisar Cina. Namun Ma Ho menjadi pelayan khusus Pangeran Zudi. Pergaulannya dengan pangeran membuat Ma Ho menjadi pemuda yang tangguh. Dia jago berdiplomasi serta menguasai seni berperang. Tak heran bila dia kemudian diangkat menjadi pegawai khusus pangeran. Nama Ma Ho juga diganti oleh Pangeran Zudi menjadi Cheng Ho. Alasannya kuda-kuda milik Abdi atau Kasim Kaisar terbunuh dalam pertempuran di luar istana yang dimakan Zheng Lunba. Cheng Ho juga dikenal sebagai Sanbao yang berarti 3 mutiara. Cheng Ho yang memiliki tinggi badan sekitar 7 kaki, posisinya kian menguat ketika Zudi diangkat menjadi kaisar pada 1402 Masehi. Cheng Ho pun lalu didaulat menjadi laksamana dan diperintahkan untuk melakukan ekspedisi. Cheng Ho merupakan abdi istana pertama yang memiliki posisi yang tinggi dalam militer Cina. Ekspedisi pertama Cheng Ho dilakukan pada tahun 1405 Masehi hingga 1407 Masehi. Sebelum memulai ekspedisinya, rombongan besar itu menunaikan sholat terlebih dahulu di sebuah masjid tua di kota Guangzhou, Provinsi Fujian. Pelayaran pertama ini mampu mencapai Kaliut, barat daya India dan sampai di wilayah Asia Tenggara, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Vietnam, Sri Lanka. Di setiap persinggahan armada itu melakukan transaksi dengan cara barter. Tahun 1407 Masehi hingga 1409 Masehi, ekspedisi kedua kembali dilakukan. Namun Cheng Ho tak ikut memimpin ekspedisi ini. Dia tetap di Cina merenovasi masjid di kampung halamannya. Ekspedisi ketiga digelar pada 1409 Masehi hingga 1411 Masehi menjangkau India dan Sri Lanka. Tahun 1413 Masehi hingga 1415 Masehi kembali melaksanakan ekspedisi. Kali ini mencapai Aden, Teluk Persia dan Mogadishu di Afrika Timur. Jalur ini diulang kembali pada ekspedisi kelima di tahun 1417 Masehi hingga 1419 Masehi dan keenam 1421 Masehi hingga 1422 Masehi. Ekspedisi terakhir 1431 Masehi hingga 1433 Masehi berhasil mencapai Laut Merah. Ekspedisi luar biasa itu tercatat dan terekam dalam buku Zheng, His Navigation Map yang mampu mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Dalam buku ini terdapat 24 peta navigasi mengenai arah pelayaran, jarak di lautan, dan berbagai pelabuhan. Jalur perdagangan Cina berubah, tidak sekedar bertumpu pada jalur sutra antara Beijing dan Bukhara. Tak ada penaklukan dalam ekspedisi itu. Sejarawan Janet Mirsky menyatakan, ekspedisi bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat nama besar dinasti Ming ke seluruh dunia. Kaisar Zudi berharap dengan ekspedisi itu negara-negara lain mengakui kebesaran Kaisar Cina sebagai the Son of Heaven atau Putra Dewata. Tindakan militer hanya diterapkan kepada armada yang dipimpinnya menghadapi para perompak di laut. Cheng Ho tutup usia di Kaliut, India ketika hendak pulang dari ekspedisi ke-7 pada 1433 Masehi. Namun ada pula yang menyatakan dia meninggal setelah sampai di Cina pada 1435 Masehi. Hingga kini kehebatan namanya beserta ekspedisinya setiap tahun selalu dikenang.